Oke, saya akan menjelaskan jawaban ini itu dari mana saja. Oke, yang pertama yaitu rasio utang jangka. Kita lihat dulu, pertanyaannya adalah mencari yang namanya rasio hutang jangka panjang 0,5. Hutang jangka panjang sama dengan 100.000 ditambah 100.000 sama dengan 200.000 dikali 0,5, hasilnya itu 1 juta. 1 juta. Hutang jangka panjang 100.000, aset turnover 2,5 kali aset turnover penjualan dibagi total aktiva 2,5 penjualan dibagi 400.000. 400.000 dikali 2,5% sama dengan 100 juta. Penjualan 100.000, periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari periode. 365 dibagi sales to reveal 18. 365 dibagi sales to receivable. Yang kedua adalah pembahasan rasio likuiditas. Current ratio, aktiva lancar, hutang lancar. Oke, aktiva ini angkanya sejumlah 1,390, sedangkan hutang lancar itu angkanya sebesar 1,56. 1,390 dibagi 1,58 atau aktiva lancar dibagi hutang lancar sama dengan 1,32 kali. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio, aktiva lancar persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancar angkanya adalah 1,39 atau sampai dengan 800, sedangkan hutang lancar yaitu 1,050. Nah, jadi 1,39 atau 800 dibagi 1,050 sama dengan 0,56 kali. Yang ketiga, rasio aktivitas. Sales to liquid assets, penjualan dibagi aktiva lancar. Penjualan angkanya sebesar 4.600, sedangkan aktiva lancar itu angkanya sekitar 1.390 sama dengan dibagi penjualan dan aktiva lancar sama dengan 3,31 kali. Selanjutnya, sales to receivable, penjualan dibagi piutang dagang. Penjualan ada di angka 4.600, sedangkan piutang dagang ada di angka 390 sama dengan ini penjualan dibagi piutang dagang ya. 4.600 dibagi 390 sama dengan 11,79 kali. Dan yang ketiga, sales to inventory, penjualan dibagi total persediaan. Penjualan itu dari awal angkanya kayak sama 4.600, sedangkan total persediaan itu angkanya 800 dibagi hasilnya 5,75 kali. Selanjutnya ada rasio leverage debt to assets ratio. Total hutang dibagi total aktiva. Total hutang ada 2.000, total aktiva ada 6.990. Yang dibagi hasilnya adalah 0,35 kali. Debt to equity ratio. Total hutang dibagi total modal sendiri. Total hutang angkanya 2.000, total modal sendiri angkanya 4.300 sama dengan hasilnya adalah 0,47 kali.
Yang ketiga, time interest earned, laba operasional dibagi beban bunga. 1450 dibagi 500 sama dengan 2,9 kali. Selanjutnya, rasio profitabilitas net profit margin NPM, laba bersih dibagi penjualan. 665 dibagi 4600 sama dengan 0,5. Kalau kita persenkan sama dengan 14%. Return of equity atau ROE, laba bersih dibagi modal sendiri sama dengan 66 dibagi 4,300. Hasilnya adalah 0,15 atau dirubah menjadi persen yaitu 15%.